Hidup adalah pertarungan antara ingin lebih dan takut salah. Maka orang yang menang bukanlah mereka yang paling cepat, tapi yang paling tahu kenapa dia melangkah. Kenapa sih orang yang paling niat justru sering paling tersesat? Kamu haus pencapaian, tapi malah sering stuck di tengah jalan? Ironis bukan? Seolah punya peta harta karun, tapi lupa kompasnya di rumah. Ambisi tanpa arah itu seperti menyalakan mesin mobil dengan bensin penuh, tapi nggak tahu mau belok kemana. Kamu bukan kurang semangat, justru sebaliknya. Kamu terlalu ingin cepat maju sampai lupa melangkah. Banyak orang ambisius justru terperangkap dalam ilusi produktivitas. Sibuk scroll, sibuk riset, sibuk nyatet ide, tapi gak pernah mulai. Mereka lapar akan prestasi, tapi rakus akan validasi. Dan disitulah jebakannya. Karena semakin kamu ingin jadi luar biasa, semakin kamu berisiko kehilangan hal yang sederhana tapi penting, yaitu arah. Untuk benar-benar menemukan arah, kamu harus memastikan. Dan untuk membuat kepastian, kamu harus banyak bertanya. Terus apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus sudah kamu jawab biar ambisimu gak sia-sia? 1. Apakah ini sukses versimu? Ataukah ini sukses standar orang lain? Sebelum kamu lari, tanya dulu, sebenarnya kamu mau kemana? Ambisi tanpa definisi itu seperti menembak panah ke kabut. Kelihatannya sibuk, tapi gak pernah kena sasaran. Banyak orang merasa stuck bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka belum jujur soal apa yang benar-benar mereka kejar. Mereka mengejar sukses versi orang lain, bukan versi dirinya sendiri. Padahal sukses itu bukan selalu soal jadi besar, viral, atau terkenal. Kadang sukses adalah hidup tenang, pekerjaan yang bermakna, atau punya waktu untuk orang yang kita sayang. Dan bagian tersulit dari proses ini adalah diam, duduk, menyaring, mendengarkan isi kepala sendiri. Bukan suara luar, bukan tekanan sosial, tapi suara asli dari dalam. Ini sulit karena kita terbiasa sibuk, terbiasa membandingkan, dan sering takut kalau ternyata keinginan kita tak sebesar ekspektasi dunia. Padahal justru di titik hening itulah arah mulai terbentuk. Jadi, tahap ini butuh fokus, bukan karena rumit, tapi karena mudah teralihkan. Mudah tergoda untuk kembali mengejar yang terlihat keren, bukan yang benar-benar penting. 2. Apakah sistemnya sudah terbangun? Ataukah hanya semangat? Kalau kamu masih berpikir bahan bakar paling penting adalah semangat, bahan bakarmu hanya habis karena kebocoran. Yang menopang sebuah hal tetap bekerja sesuai rencana adalah pola atau sistem yang terstruktur. Setelah tahu arahnya, langkah berikutnya bukan langsung berlari, tapi membangun sistem. Ini bagian yang sering dilewatkan oleh mereka yang ambisius. Mereka semangat di awal, tapi cepat habis di tengah jalan karena tidak punya pola yang menopang. Orang sukses bukan hanya orang yang hebat, tapi orang yang konsisten. Dan konsistensi hanya mungkin lahir dari sistem, bukan semangat semata. Sistem itu bisa sesederhana kebiasaan pagi yang teratur, batasan waktu untuk sosial media, atau ritual kecil sebelum bekerja. Hal-hal yang mungkin terlihat remeh, tapi jadi pagar agar kamu gak terus keluar jalur. Karena ambisi yang hebat tanpa sistem yang jelas, akan terus membuatmu mulai dari nol. Berulang kali, sampai akhirnya kamu lelah, bukan karena gagal, tapi karena capek mengulang. 3. Benarkah kamu mengejar esensi? Ataukah hanya sensasi? Kalau yang dikejar cuma sensasi, kamu akan terus berpindah dari satu hal ke hal lain, tanpa pernah benar-benar tumbuh. Kamu akan tampak sibuk, tapi kosong. Seperti kembang api yang gemerlap sebentar lalu hilang tanpa bekas. Kalau sistem sudah dibangun, sekarang waktunya menjaga ritmenya. Ini bagian paling membosankan, karena gak ada sorak-sorai, gak ada pencapaian besar, cuma kamu dan hari yang terasa sama. Tapi justru disitulah rahasia pertumbuhan tersembunyi. Disiplin yang dilakukan dalam senyap, akan memekarkan hasil di waktu yang tak kamu duga. Banyak orang ambisius menyerah di titik ini, karena mereka terlalu sering mengejar sensasi, bukan esensi. Padahal, kemajuan sejati itu seperti pertumbuhan akar, tidak terlihat, tapi menentukan apakah pohonmu akan tumbang atau bertahan saat badai datang. Esensi yang dikejar bukan soal tepuk tangan atau gelar besar, tapi seberapa dalam kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang utuh, sabar,
dan sadar arah. 4. Apakah kamu perhatikan ketahanan, ataukah hanya kecepatan? Kalau yang kamu kejar cuma kecepatan, kamu bisa sampai duluan, tapi kemana? Banyak orang akhirnya kehabisan napas di tengah jalan, bukan karena kurang semangat, tapi karena salah arah. Terlalu fokus untuk cepat sukses, sampai lupa memastikan apakah jalur yang dipilih benar-benar sesuai. Mereka menabrak batas, menyusuri rute orang lain, dan kehilangan makna dari tujuan itu sendiri. Padahal, orang yang melangkah dengan sabar justru bisa lebih dalam memahami proses, membangun pondasi yang kuat, dan menyesuaikan arah jika dibutuhkan. Bukan cuma cepat, tapi juga tepat. Karena jadi yang tercepat gak ada artinya kalau kamu berakhir di tempat yang salah. Dunia penuh dengan orang berbakat yang kehilangan fokus. Penuh dengan ide hebat yang gagal jadi kenyataan. Tapi orang yang tetap menapaki jalurnya, meski tanpa banyak sorotan, akan tiba di tempat yang tak banyak dijangkau orang. Karena keberhasilan itu bukan hanya soal kecepatan, tapi soal ketahanan. Dan dalam ketahanan itu, kamu gak cuma belajar jadi berhasil, tapi juga jadi utuh. Orang-orang seperti inilah yang nanti terlihat biasa dari luar, tapi diam-diam membawa pengaruh besar. Tanpa huru-hara, tanpa pencitraan. Hanya jejak yang terus tumbuh. Satu langkah kecil setiap hari. 5. Apakah kamu perhatikan istirahat, ataukah hanya habis-habisan? Tanpa jeda, ambisimu bisa berubah jadi beban yang membunuh perlahan. Terus bekerja tanpa istirahat membuatmu mulai kehilangan arah, yang awalnya semangat berubah jadi panik, yang tadinya fokus malah jadi gelisah. Tubuh lelah, pikiran keruh, dan kamu mulai mempertanyakan segalanya padahal belum tentu yang salah adalah tujuanmu. Disinilah pentingnya berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali melihat peta. Bagaimana cara membedakan istirahat dan lalai? Cara menilainya sederhana. Istirahat yang tepat akan membuatmu kembali dengan ide yang lebih segar dan langkah yang lebih yakin. Tapi kalau setelah jeda kamu justru makin berat melangkah, bisa jadi itu bukan istirahat, itu pelarian. Diam bukan berarti gagal, seperti busur yang ditarik ke belakang. Itu hanya cara agar kamu bisa melesat lebih jauh saat waktunya tiba. Jadi, kalau kamu ambisius tapi bingung, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Ambisi tanpa arah bukan kegagalan, itu undangan untuk mengenali ulang dirimu. Terkadang, yang kamu butuhkan bukan langkah lebih cepat, tapi jeda yang cukup untuk melihat jalan dengan jernih. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya hari ini. Cukup tahu satu hal, bahwa bergerak dengan kesadaran lebih berharga daripada berlari dengan kebingungan. Dalam dunia yang riuh oleh pencapaian, orang yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahu kenapa dia melangkah.